Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bergetar. Ternyata kamu adalah sosok yang ditakuti dan disegani. Oke, Sagittarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, Sagi, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Calicus. Kartu ketiga. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Four of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Page of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Moon. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bergetar. Ternyata kamu adalah sosok yang ditakuti dan disegani. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Moon. Ya, ini adalah menggambarkan di mana kamu mampu menjadikan ambisimu, menjadikan keinginanmu sebagai sebuah motivasi, dan agar bagaimana kamu bisa mencapai goals, mencapai target yang kamu inginkan. Dan tentunya kita sebagai manusia penuh dengan mimpi, penuh dengan fantasi, penuh dengan keinginan. Jadi bagaimana agar mimpi kita terwujud? Tentunya dengan usaha, dengan memotivasi diri, dengan terus mengambil langkah-langkah yang tepat, berpikir secara cerdas. Dan hal inilah yang akhirnya mengangkat kehidupanmu menjadi lebih baik. Membawa kegiatan-kegiatanmu menjadi semakin berkembang. Karena ambisimu mampu kamu jadikan motivasi. Kamu jadikan optimisme yang positif untuk kamu bisa meraihnya. Dan tentunya itu bukan hanya sampai di sana. Keberhasilanmu, perkembangan di dalam kehidupanmu saat ini juga berdampak baik bagi orang-orang sekitarmu. Karena apa? Karena kamu orang yang selalu ingin berbagi. Memiliki empati yang besar. Sedapat mungkin, apa yang bisa kamu share, kamu share. Apa hal yang bermanfaat, ya kamu bagikan. Kita komunikasikan, kita perbincangkan. Nah, sehingga juga bisa menjadi manfaat baik bagi orang-orang sekitar. Makanya ini juga menggambarkan sebuah kerinduan. Kamu menjadi sosok yang dirindukan. Di lingkungan manapun, tempat kamu berkegiatan, tempat kamu bersosialisasi. Karena sikap dan pemikiran yang optimis, yang positif di dalam dirimu. Dan karena kamu orang yang tidak pernah dendam. Tidak pernah tidak memaafkan apapun itu keadaannya. Siapapun yang pernah singgah di dalam kehidupanmu. Dengan kata maaf yang besar, kamu bisa menjadi seseorang yang legowo. Seseorang yang berpikiran tenang dan maju. Nah, inilah yang membuat kamu dirindukan. Di saat kamu tidak berada di sebuah lingkungan, mereka tentunya akan memperbincangkan kebaikanmu. Memperbincangkan hal-hal positif yang selalu bisa mereka rasakan terhadap dirimu. Nah, jadi inilah mungkin faktor kenapa kamu semakin menjadi seorang yang disegani, dikagumi,
dihormati dan ada respect untuk satu sama lainnya. Nah, kalau sudah mereka segan, tentu mereka akan takut nih untuk kecewakan kamu, takut untuk bohongin kamu, takut untuk curangin kamu. Kenapa? Karena kamu nggak pernah curang, nggak pernah bohong, dan nggak pernah drama kepada mereka. Di saat ada yang kesusahan, ya kamu tolong. Di saat ada yang memiliki masalah, ya sama-sama dicari solusinya. Dan mungkin inilah juga mengapa kamu semakin ditakuti. Karena mereka segan dan kagum melihat prinsip-prinsip yang baik yang kamu jalankan di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, benar kan? Ya. Jadi entah kenapa, sebentar lagi ataupun baru-baru ini, kamu merasa semakin puas, semakin lega, semakin nyaman. Karena apa? Karena kamu dan orang-orang sekitar sudah tidak ada lagi kebohongan di sana. Semuanya saling keterbukaan, saling support, saling dukung. Nggak ada yang saling menjatuhkan. Nggak ada yang saling menari-nari di atas kesusahan orang lain. Serta juga tidak ada perbuatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi di belakang seseorang untuk merugikan atau menyesatkan orang tersebut. Makanya kamu merasa semakin lega, semakin puas. Nah, ini semua bisa terjadi karena apa? Berawal dari diri kita. Oke? Jadi, apa yang ada di dalam kehidupan kita, itu kita sendiri yang create, yang melukis, yang mengatur, yang membuatnya. Sama seperti lembaran kertas kosong. Jika kertas kosong itu kita isi dengan tulisan-tulisan yang baik, maka ada hal baik yang bisa kita baca. Tetapi jika kita isi dengan tulisan-tulisan yang nggak benar, dengan gambar-gambar yang provokatif begitu ya, maka hal itulah yang ada di dalam keseharian kita. Nah, jadi inilah mungkin kuncinya. Di saat kamu memperlakukan orang secara baik, di saat kamu mampu tempatkan dirimu, tempatkan pemikiranmu di waktu dan tempat yang tepat, di saat itulah kamu bisa menemukan hal-hal baik yang juga turut dilakukan oleh orang-orang sekitar terhadap dirimu. Karena apa? Karena ada segan, ada respect, ada rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Calicus. Nah, jelas ya. Benar kan? Kamu orang yang optimis. Ya. Optimis terhadap ingin selalu meninggalkan masa lalu. Apapun yang sudah terjadi, ya udah. Jika hal buruk, ya kita perbaiki. Jika hal baik, menjadi kenangan terindah. Dan apa saja yang pernah orang lakukan kepada kita, baik itu keburukan, kebaikan, ketulusan, tentunya kamu akan sikapi dengan sangat baik. Dan kamu sudah memaafkan setiap orang-orang yang mungkin dulu pernah menorehkan luka di dalam hatimu. Dengan kamu memaafkan, maka kamu akan ambil jalan yang terbaik. Akan buka kembali dirimu untuk hal-hal positif agar masuk ke dalam kehidupanmu. Dan semoga ya mereka-mereka yang toksik, yang NPD, ya, yang suka ngatur, yang memaksakan kehendak, semoga mereka cepat tersadar. Entah oleh situasi, entah oleh kondisi, ataupun mereka bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa merubah cara berpikir mereka. Makanya ini tergambar ada optimisme di dalam dirimu untuk benar-benar meninggalkan masa lalu. Dan hanya ingin menoleh tajam ke depan, menatap masa depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Oke, kita lanjut.
Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, ini juga menjadi satu jawaban. Kenapa kamu benar-benar bisa maafkan setiap situasi, maafkan setiap orang-orang, maafkan kesalahan kamu sendiri? Karena kamu orang yang memiliki sisi spiritual, sisi religius yang baik. Kamu dekat dengan Sang Pencipta. Kamu selalu lakukan kegiatan-kegiatan keagamaanmu secara rutin dan secara khusyuk. Sehingga hal inilah yang membuat pemikiranmu, perasaanmu itu begitu lega dan tenang. Boleh kita dihantam oleh situasi sulit hari ini. Tetapi di saat kita tumpahkan, kita curahkan, kita ceritakan kepada Sang Pencipta, maka esoknya kita akan temukan kedamaian kembali. Dan dengan hati yang damai, pemikiran yang lega, maka hal-hal baik, hal-hal positif akan bisa kita pikirkan, akan bisa kita lakukan di hari mendatang. Ini kunci. Menjadi salah satu kunci. Ya. Kenapa kamu benar-benar bisa hadapi, lewati setiap apapun permasalahannya, setiap apapun kondisinya yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat, di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, jadi kalau orang-orang sudah nyaman, kalau sudah segan, sudah respect, tentu peluang akan semakin terbuka. Kesempatan akan semakin banyak. Ya? Tentu orang-orang gak ragu, gak sungkan untuk memberikan kita sebuah kesempatan, menawarkan pekerjaan, menawarkan kegiatan. Karena yang mereka lihat adalah kualitas dan juga kuantitas di dalam dirimu. Kamu orangnya jujur, gak neko-neko, gak drama, dan berdiri di kaki sendiri, gak pernah gantungkan harapanmu kepada orang lain. Gak pernah berada di balik ketiak orang lain. Ditambah empati yang besar, ditambah kamu selalu ingin berbagi hal-hal positif dan hal baik untuk orang sekitarmu, sehingga disitulah kesempatan, ya, berkah itu semakin terbuka lebar untuk dirimu. Nah, seketika semakin banyaknya peluang, maka apa yang terjadi? Maka keuangan, finansial akan semakin stabil dan berkembang. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima, di sini kita punya Four of Wands. Nah, benar kan? Jadi dengan begitu hidupmu akan bahagia. Akan ada kebahagiaan, akan ada kenyamanan di dalam hidupmu. Jadi kebahagiaan itu bukan diukur, ya, dari berapa suksesnya kita, dari berapa berhasilnya kita. Kebahagiaan itu diukur dari hal-hal yang sederhana saja, hal-hal yang tidak terlalu mewah, tetapi kita bisa mensyukuri, tetapi kita bisa berbagi kebaikan untuk orang sekitar. Maka bahagialah hidup kita, nyamanlah kehidupan kita. Oke? Makanya ini menggambarkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya Page of Wands. Nah, jelas. Ini adalah fokus, ya, fokus terhadap target, terhadap tujuan, ya. Optimis, konsentrasi terhadap cara-cara terbaik, langkah-langkah yang tepat, ya. Sehingga apapun harapanmu, apapun mimpimu, itu akan menjadi suatu hal yang mudah untuk bisa kamu menuju ke sana. Ya. Karena kamu nggak pernah merasa terbebani. Nggak pernah harus sempurna, harus mantap nih begitu. Cukup dengan kita. Kita tidak perlu menjadi lebih pintar ataupun lebih baik daripada orang lain. Cukup kita menjadi semakin tekun dan semakin disiplin saja, hal ini akan bisa membantu kita untuk mencapai ataupun untuk menguasai bidang kegiatan kita. Makanya fokus, disiplin diri, konsentrasilah, ya, yang akan membuat kita semakin berkembang pada bidang yang kita jalankan. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga
teman benar-benar akan terus menjadi pribadi yang berkembang, selalu bisa berbagi kebaikan, selalu bisa memaafkan keadaan, dan selalu optimis untuk melupakan yang telah terjadi dan menatap tajam ke depan. Sehingga dengan kita banyak berbagi hal positif terhadap orang sekitar, maka yakinlah kita akan semakin disegani, dikagumi, disayangi, bahkan ditakuti di lingkungan manapun tempat kita berada. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.